enjoy in as Tron. Halo Sobat Astronik semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, ini saya lagi menuju ke Nagasaki. Lihat ya, pinggirnya nih laut ya Sobat ya. Nah, seperti ini ya, lagi musim hujan di sini Sobat ya, di Nagasaki. Oke, nah ini udah masuk ke kotanya. Kita lihat di sini ada kereta lewat ya, di tengah jalan raya ya Sobat ya. Ini unik sekali ya Sobat ya, untuk kondisi seperti ini di Jepang ya Sobat ya. Ya, Nagasaki emang beda banget ya. Nah, seperti ini suasananya ya Sobat ya. Meskipun ada kereta tapi tetap tertib ya Sobat ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ada datang lagi nih kereta ya Sobat ya. Tutut. Nah, seperti ini datang lagi. Lihat ya, nggak ada palang pintu kereta api ya Sobat ya. Nah, seperti ini dia jalan aja ya. Nah, ini unik sekali ya Sobat ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, datang warna hijau nih keretanya. Kayak kereta Thomas ya Sobat ya. Nah, seperti ini ya Sobat ya. Nah, dia jadi satu dengan jalan mobil ya Sobat ya. Nah, ini udah nyampe ya Sobat ya. Saya sedang di parkiran di dekat stasiun Nagasaki ya. Akhirnya nyampe juga gitu ya Sobat ya. Nah, ini depan stasiunnya ya Sobat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung masuk ke dalamnya. Kita lihat ada banyak makanan ya. Di sini juga ada mall-mall ya Sobat ya. Nah, ada McDonald, ada makanan ya. Oke, kita makan siang dulu ya Sobat ya. Karena seharian diguyur hujan. Wow, enak banget nih makanannya. Oke. Langsung kita menuju ke stasiun keretanya ya. Ini saya naik jembatan penyerbangan ya. Ini turun, lalu saya menuju ke stasiun kereta yang nanti akan menuju ke museum bom atom di Nagasaki Sobat ya. Oke, kereta udah nyampe, ini masuk. Nah, ini adalah rutenya ya Sobat ya. Kita hanya membayar 150 yen untuk menuju ke museum itu. Kalau anak kecil hanya 80 yen saja ya Sobat ya. Oke, ini sudah nyampe nih Sobat ya. Nah, di stasiun yang menuju ke Museum Bom Atom Nagasaki. Langsung kita nyebrang. Nah, ya. Udah sampai nih di depan Museum Bom Atom Nagasaki. Langsung masuk saja ya Sobat ya. Nah, ini satu orangnya 200 yen ya. Ini tiket untuk orang dewasa ya. Satu karcis 200 yen. Nah, ini mesin otomatis jadi nggak ada yang jagain petugasnya. Langsung saja kita masuk ke gate otomatis dengan men-scan karcisnya ya Sobat ya. Oke, let's go. Ada yang unik nih di ruangan ini Sobat ya. Kita lihat ya temboknya Sobat ya, perhatikan nih, unik sekali ya. Ini tahun 1995. Tadi kita depannya itu 2000-an ya Sobat ya, tahun 2000-an. Dia hitung mundur ya, 90 ya. Terus tahun berapa nih? Nah, 1985 terus mundur ya. Jadi kayak semacam apa ya, tanggal lorong waktu ya Sobat ya. Nah, 80 ya. 1980, lalu 1975 ya. Terus 19 berapa nih? Ah, 70. Oke. Sampai 65 ya. Dan sampai pada saat kejadian tragedi bom di Nagasaki yaitu 1945 ya Sobat ya. Nah, ini ujungnya nih. 1945. Oh, masih 50. Satu lagi ya Sobat ya. Kita lihat nih. Nah, ini 1945 ya Sobat ya. Masuk pada zaman tragedi pemboman Nagasaki. Tadi kita lewat sana ya Sobat, muter ya. Nah, ini kita masuk ke museumnya. Ya, di sini ada beberapa cerita ya tentang tragedi pemboman Nagasaki ya Sobat ya. Oke, 1945 9, berarti tanggal 9 Agustus 1945. Nah, ini jamnya tadi Sobat ya. Masih ada jam di situ, bisa dilihat tadi ya Sobat ya. Itu pada jam 11 lebih 10 menit ya. Nah, ini adalah video-video terekaman foto-foto orang yang pada saat itu meninggal ya Sobat ya, karena tragedi bom di Nagasaki ya.
banyak sekali anak-anak kecil ya sobat ya yang meninggal tragedi ini ya. Ini bisa dilihat ya adalah asapnya pada saat kejadian pemboman di Nagasaki ya sobat ya. Nah, ini macam-macam ya di dalam museum ini ya sobat, cerita-ceritanya ya. Nah, ini bisa dilihat ada kepala kuda yang mati ya, dan orang-orang juga ada yang mati ya sobat ya. Nah, seperti ini nih ya. Nah, ya sangat apa namanya? Ceritanya sangat menyedihkan sekali ya sobat ya, karena banyak sekali warga-warga Jepang ya yang meninggal ya karena tragedi. Nah, ini kepala kuda ya sobat ya. Nah, ini kejepit apa gitu dia mati ya. Nah, ini orang-orangnya sobat ya. Pada saat itu sangat mengenaskan sekali ya tragedi bom di Nagasaki ya sobat ya. Nah, ini juga ada beberapa yang selamat ya, tapi juga tidak bisa bertahan hidup ya lama ya, karena ada atomnya itu ya, bom atom ya sobat ya. Nah, ini adalah tiang listrik yang benar-benar sudah mau roboh ya. Ini lalu dimuseumkan. Nah, seperti ini ya pada penyok ya. Nah, ini tangga-tangganya juga di gedung-gedung pada saat itu ya sobat ya. Ini adalah sekilas apa namanya replika ya sobat ya. Ada juga yang memang barang aslinya ya sobat ya dan dimuseumkan ya. Nah, ini ada salib juga ya, karena ada juga di pusat dari pemboman ini ada apa namanya gereja ya sobat ya. Nah, gerejanya ini juga hancur lebur ya sobat ya. Ini adalah gambaran gereja yang pada saat itu sebelumnya masih kokoh berdiri, lalu ini sudah luluh rantah ya. Nah, seperti ini ya, banyak sekali udah puing-puing atau tembok-tembok di gereja itu yang jatuh ya. Nah, ini bisa dilihat ya sobat, banyak sekali pengunjungnya ya sobat ya, meskipun di luar tadi hujan ya sobat ya. Nah, ini bisa dilihat di beberapa cerita ya di sini ya. Pada saat yang bersamaan ada beberapa waktu yang berbeda itu juga terjadi pemboman di Hiroshima ya. Kalian mungkin sudah pernah ya mendengar atau membaca cerita apa namanya histori atau sejarah dari pemboman Nagasaki dan Hiroshima ya, yang pelakunya adalah dari Amerika, oleh orang Amerika atau negara Amerika ya sobat ya. Pada saat itu memang apa ingin menjatuhkan negara Jepang ya sobat ya, dan Amerika ya. Nah, seperti ini ya sobat ya. Ya, ini cerita apa namanya pada saat kejadian ya sobat ya. Bisa dilihat ya sobat ya. Nah, ini adalah unsur dari atom atau bagian dari bom atom itu sendiri ya. Yang di bagian dalamnya itu ada atom ya, terus di bagian yang lainnya juga ada bagian-bagian apa unsur-unsur yang lainnya yang bisa meledakkan ya sobat ya. Nah, ini adalah runtuhan koin-koin atau uang koin Jepang ya sobat ya, pada saat kejadian itu meleleh ya, bisa dilihat tadi ya, karena ada radiasi dari atom ya, dan juga ada ledakan dari atom itu sendiri. Ini batu-batu ya, apa botol ya sobat ya pada meleleh ya sobat ya, bisa dilihat di sini ya. Yang tadinya berbentuk beling, ini karena ada radiasi atom jadi dia meleleh ya sobat ya. Nah, ini banyak sekali batu. Nah, ini baju-baju juga udah pada sobek-sobek ya, kena radiasi atom juga ya. Nah, bisa dilihat di sini sangat menyedihkan sekali atau mengenaskan sekali ya sobat ya untuk warga Jepang pada saat itu ya, pada tanggal 9 Agustus 1945 ya sobat ya. Bisa dilihat di sini bajunya ya compang-camping ya sobat ya. Kasihan sekali ya sobat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sangat mengenaskan sekali. Nah, ini adalah dampak setelah orangnya selamat, tapi setelah itu ada penyakit ya sobat ya, sehingga meninggalkan bekas di tubuh ya sobat. Ini ya koin-koin Jepang tadi ya sobat ya. Oke, langsung kita keluar ya sobat ya dari museum. Nah, di sini ada juga yang tertinggal atau masih tersisa ya, runtuhan bangunan ya. Oke, langsung kita jalan lagi ke tempat pusat pembomannya ya sobat ya. Nah, di mana ya kira-kira ya titik pembomannya? Ini agak jauh gitu jalan ya sobat ya. Nah, ini ada pelangnya yang menunjukkan ke arah sana ya sobat ya. Nah, sebelum itu di sini ada goa, semacam goa. Nah, ini pada saat itu orang-orang juga menggali goa terus dia masuk ke situ supaya terhindar dari bom atom ya.
Ini bisa dilihat pada saat kondisi kejadian atau titik bom atau peledakan bom atom ya pada saat itu ya, itu tanggal 9 Agustus 1945 ya. Oke, kita udah nyampe nih di Taman Perdamaian atau Peace ya Garden. Oke, kita masuk. Nah, ini kita nyampe ya. Di atas tadi naik eskalator. Nah, ini adalah titik tadi ya sobat ya, titik dari pemboman ya sobat ya. Oke, langsung kita lanjut ya. Nah, ini ada beberapa patung ya yang sebagai apa namanya monumen ya, dalam rangka memperingati hari pengeboman atom di Jepang ya sobat. Ada beberapa cerita di sini, meninggalkan cerita ya sobat ya. Oke, langsung saja. Ini kayak semacam apa ya, anak-anak kecil terbang, terus di bawahnya adalah lonceng. Ini kayak petanda untuk menghormati apa nyawa anak-anak yang meninggal pada saat itu ya sobat ya. Dan kita berdoa di sini ya sobat ya. Nah, ini adalah bekas pondasi rumah ya, pondasi bangunan pada saat itu. Masih tersisa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebelah kanan, sebelah kiri sama ya. Ini ada sisa dari pondasi bangunan pada saat itu. Dan di sini ada ceritanya ya sobat ya. Nih, bahwasanya di sini adalah gedung kayak apa namanya, pemerintahan itu ya sobat ya. Oke, langsung saja kita menuju ke patung yang sangat ikonik, yaitu patung perdamaian ya. Ini bisa dilihat ya sobat ya. Untuk patung ini tangan ke atas itu adalah pada saat pengeboman, tangan yang kirinya itu dia damai ya. Lalu orangnya ini adalah matanya merem ya sobatnya, itu menandakan dia sedang berdoa. Di sini juga ada beberapa bunga ya sebagai petanda turut menghormati ya orang-orang yang meninggal saat tragedi bom atom di Nagasaki. Oke, ya bisa dilihat di sini ya sobat ya. Sekarang hanya tinggal bangunan-bangunan yang sudah luluh rantah ya. Di sini adalah apa namanya, cerita atau orang yang membuat patung tadi ya sobat ya. Oke, lanjut kita menuju ke tempat berikutnya ya. Sebenarnya agak jauh ya, ada beberapa kilometer kita menuju ke tempat lain. Nah, ini ada taman untuk bermain anak ya, sebelum kita menuju ke tempat yang lainnya ya, yang juga sangat apa namanya, menjadi bagian dari cerita bom atom ya, atau peledakan bom atom ya. Emang radiasinya sangat jauh ya sobat ya, jadi kita perlu apa namanya jalan lebih jauh. Nah, di sini ada taman ya, ada tempat permainan juga nih, panjat tebing ya. Nah, seperti ini ya sobat ya. Ini masih di dalam rangka pembangunan ya sobat ya. Nah, kita naik ke atas ya sobat ya. Nah, di taman ini sangat lengkap ya, ada toilet ya sobat ya, ada cewek ya. Jadi juga ada tempat untuk kita minum ya. Jadi minum tadi keran ya sobat ya. Oke, kita langsung jalan, masih agak jauh ini ya. Oke, kita udah nyampe nih di gereja Katolik Katedral ya. Yang juga tadi di museum itu juga ada ya, tapi ini sudah direnovasi sekarang ya. Dan mungkin tempatnya juga sudah dipindahkan ke area yang ya di area sini ya, Urukami ya, Urukami ya. Oke, langsung kita lihat gerejanya. Nah, seperti ini ya. Nah, sangat megah sekali ya. Emang ini bukan rekonstruksi, jadi dibuat baru, tapi dipindahkan juga tempatnya. Oke, nah ini adalah beberapa cerita juga terkait pengeboman bom atom di Nagasaki ya. Kita lihat di sini ya. Di sini juga ada beberapa monumen ya. Nah, sebagai tanda turut belasungkawa atas tragedi Nagasaki. Nah, ini ada beberapa patung yang emang reruntuhan karena bom atom. Oke, sampai di sini dulu untuk part keempat di Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe.